Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para tuan guru yang sama-sama kita hormati, Bapak Sekcam, Bapak Kepala Desa, para pengantar jenazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kita sama-sama duduk di tempat yang satu saat kita akan datang diantar, guna kita sama-sama tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan kita untuk melaksanakan hakul muslim alal muslim, yakni mengantar jenazah almarhumah ke tempat peristirahatan terakhir. Kehadiran kita niki tidak terlepas atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah siang hari niki bertambah tabungan kita yang sama-sama mengantar jenazah almarhumah niki, dan yang bisa menyolati tadi dari masjid dan sekarang mengantarkan ke tempat niki, berarti sudah mengirim tabungan pahala 2 kali besar gunung Uhud. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ketika ada musibah seperti ini, untuk selalu kita tertarik, terpilih oleh Allah untuk selalu sholat jenazah dan ikut mengantarkan. Sebab kalau kita sama-sama renungkan, di satu sisi keluarga ditimpa musibah, tetapi kita yang masih hidup niki sebenarnya untuk diberikan kirim terus tabungan akhirat. Bayangkan hadirin, kalau 2 kali kita sholat jenazah dan kita mengantar jenazah, berarti 4 gunung Uhud. Dan ini perlu kita renungi, dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita yang masih hidup. Selanjutnya, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hadirin para pengantar jenazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewakili keluarga, bila mulai dari rumah duka, di masjid, di makbarah, keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas keruhan para tuan guru dan para pengantar jenazah. Keluarga tidak bisa membalasnya dengan materi kecuali mengucapkan a'zamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayyitatikum. Semoga Allah membalas amal ibadah bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz, sehingga bisa terlaksananya prosesi pemakaman daripada almarhumah niki. Begitu juga ketika penerimaan dari rumah duka di masjid, di makbarah, ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaklumi karena keluarga dalam keadaan bersedih yang dalam, sehingga tidak bisa menerima para tamu undangan dengan maksimal. Para pengantar jenazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian merupakan sesuatu yang pasti akan datang kepada kita. Cuma yang membedakan kapan dan di mana dan waktu apa kita niki akan mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita yang mengikuti niki, mari kita sama jadikan pelajaran
untuk kita selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman kita, sehingga ketika nanti ajal tiba kepada diri-diri kita ini, di saat-saat kita taat kepada Allah, di saat-saat keistiqomahan dalam mentaati perintah Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, itu betul-betul datang. Kita ingin apa yang disebutkan dalam surah Al-Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqamah, dia usaha atas taat kepada Allah, terus meningkatkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat malaikat datang, malaikat akan membisikkan kepada orang tersebut, alla takhaf, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, hari ini aku akan berikan kabar gembira tentang surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kita yang mengantar. Yang kedua, bagi anak dan keluarga yang ditinggalkan, maka saat ini Allah membuktikan bentuk kecintaannya kepada keluarga terdekat, apakah kepada anak, kepada menantu, kepada cucu. Karena almarhumah niki suami beliau sudah lebih dahulu meninggal. Apa bukti Allah mencintai? Kalau kita cinta sesama anak, cinta sesama manusia, maka kita akan berikan dia satu kesenangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bila cinta kepada hambanya, maka salah satu ciri cinta niki ibtalahu, maka diujinya. Salah satu ujian yang diberikan kepada keluarga, yakni meninggalnya salah seorang keluarga. Apakah dia itu nenek kita, atau ibu kita, atau keluarga kita. Nikilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang tersebut sabar dalam menerima musibah seperti ini, maka inilah yang akan mendapatkan ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat dari Tuhannya dan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul muhtadun. Merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggal oleh almarhumah, apa yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ini bisa dia raih. Dan yang ketiga, untuk almarhumah yang sendiri mewakili mungkin menjadi syahadatul khair. Apa yang disebutkan dalam salah satu hadis, iza ahabballahu 'abdahu ista'malahu. Qila kaifa yasta'malhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla ayyamut. Orang apabila dicintai oleh Allah, maka dipergunakanlah hamba ini untuk selalu taat, senang menuju ketaatan. Almarhumah niki, dimanapun ada majelis taklim, waktu dia sehat, dia selalu pergi untuk menemui yang namanya majelis taklim tersebut. Sehingga mudah-mudahan ciri-ciri husnul khotimah untuk almarhumah niki betul-betul kita saksikan. Bahkan mungkin tidak salah kalau saat mungkin kita yang ingin mendengarkan bentuk kesaksian warga Siara Lesen Teluk bahwa almarhumah niki dengan solehah nggih, dengan solehah mudah-mudahan dengan saksi bahwa Bapak Allah juga akan memberikan kesaksian kepada almarhumah sehingga kubur almarhumah menjadi taman daripada taman surga. Tetapi sebaik Nabi pun juga yang namanya manusia pasti memiliki salah, pasti memiliki namanya kekeliruan. Maka saat mengkiniki mewakili keluarga, andai kata pernah berucap, berbuat yang mendatangkan kesalahan, sila kepada ikhlasan, pemaafan kesalahan dan perbuatan-perbuatan daripada almarhumah. Sampun Nabi jamaah kepada maaf nggih. Mudah-mudahan kata maaf niki juga akan jadi saksi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tidak kalah pentingnya apabila almarhumah niki meninggalkan janji berupa janji yang ada kaitannya dengan utang piutang, maka saat mangkiniki didominkan kepada keluarga terdekat sehingga almarhumah tidak lagi terbebani oleh utang tersebut. Terakhir mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah, dan siapa saja yang dimakamkan di makbarah niki mudah-mudahan menjadi tambahan amal ibadahnya dan dijadikan kubur semua niki
menjadi taman daripada taman surga. Laha wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.